但药效还是差上许。破灵丹速。是，我这就扔。3种1品丹药的丹方早就失传，破灵丹、速灵丹和魂。不愿意让别人知道此事。秦公子让我把这些丢掉，让老夫回去仔细研究。唉，都失传了，这对丹。身为关门弟子，一步登天呐！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita semua bakal melanjutkan yang namanya Lord Qin Yang. Terus kita lanjutkan part 42 Sentau Tijun. Ngomongin di part terakhir nih, kita semua sudah menyaksikan Tetua Shang yang berhasil memurnikan pil tingkat 5. Tuan Jiang jadi bangga sama dia, tapi beda sama Jiu Shi saingannya guys. Dia nggak percaya dengan kualitas pil dari buatannya si Tetua Shang. Tentu tindakannya dia membuat si Tuan Jiang kesal dong, seakan-akan Jiu Shi tuh nggak percaya dengan penilaian dari dia guys. Jelas karena dia takut, dia pun minta maaf. Tuan Jiang mengumumkan pada ronde pertama pemenangnya adalah si Tetua Shang. Dan kita pun bakal masuk ke ronde 2 guys. So masuk ke intro dulu, oke kalau gitu. Tanpa berbuang-buang banyak waktu lagi, Tuan Jiang mengumumkan untuk memulai babak kedua. Dia menjelaskan di babak wawancara ini, dia tuh bakal memberikan waktu sebanyak 1 hari. Nah, kedua peserta bisa mencari jawabannya di buku-buku kuno maupun bertanya kepada orang lain. Pas banget nih. Tuan Jiang bisa berbuat seperti itu karena dia yakin di seluruh kekaisaran Peiming ini gak ada orang yang bisa menjawab pertanyaan ini guys. Wow. Dia meminta kedua peserta agar fokus mencari jawaban yang menurut mereka paling benar. Tetua Shang mulai meledek lawannya yaitu Jiu Shi, menasihati agar mencari jawaban dari 3 pertanyaan ini dengan penuh semangat ya, jangan letoy-letoy. Soalnya itu satu-satunya cara untuk dia merebut posisi pemimpin di pavilion cabang ini. Jiu Shi diremehkan, tentu dia kesal. Di sisi lain, tepatnya di ruang alkemis Qin Yang, dia sedang sibuk membuat sebuah pil. Sementara Xiao Fei juga sedang sibuk latihan. Setelah Qin Yang berhasil membuat 3 pil buatannya, dia masih gak puas guys. Ternyata dari tadi dia sudah membuat begitu banyak pil, tapi hasilnya tidak ada yang memuaskan. Mau itu pil Poling Tan, Suling Tan, Huling Tan, semua pil yang dia buat itu efektivitasnya masih bisa dibilang kurang atau buruk. Sehingga dia menyuruh Xin Rui membuang semua pil ini. 但药效还是差上许。破灵丹速。 Jelas Xin Rui kaget, tapi Qin Yang benar-benar pengen membuangnya guys. Karena api miliknya ini seharusnya sudah bisa membuat pil tingkat menengah. Tapi nyatanya selama ini dia hanya bisa membuat pil tingkat 1. Sehingga dia mulai menduga kemungkinan ada sesuatu yang aneh kepada api miliknya. Oleh karena itu dia menyuruh Xin Rui untuk membuang tumpukan pil itu saja. Xin Rui pun menurutinya dan membawa pil-pil itu keluar. 是，我这就扔。 Di luar, Xin Rui kelihatan merenung guys. Karena dibandingkan Qin Yang, dia tuh masih gak ada apa-apanya lah, masih jauh. Contohnya aja nih, menurutnya pil-pil yang dibuat sama Qin Yang itu bagus banget. Tapi sama Qin Yang malah dianggap sampah guys. Tidak lama dari itu, Xin Rui berpas-pasan dengan sang ayah, Jiu Shi dan juga Tuan Jiang. Xin Rui di sini murung. Si ayah bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada dia. Tapi ketika Tuan Jiang melihat pil-pil yang dibawa oleh Xin Rui, dia langsung tertarik dan pengen dicek. Betapa kagetnya ketika dia mengetahui kalau pil-pil ini adalah Poling Tan, Suling Tan, dan Huiling Tan. Karena resep dari ketiga pil ini udah lama menghilang dari catatan manapun guys. Kok bisa ya? 3种1品丹药的丹方早就失传，破灵丹、速灵丹和回。 Ditambah lagi ketika dia mengetes kualitasnya, Tuan Jiang kaget bukan main. Karena dalam seumur hidupnya selama ini, baru kali ini dia merasakan pil paling sempurna. Wow.
Tuan Chiang pun bertanya siapakah orang yang membuat pil ini. Kok bisa sesempurna ini ya? Tapi Sindri agak ragu untuk mengasih tahu. Sampai-sampai Tuan Chiang menekan bahunya, membuat Sindri kesakitan guys. Tuan Chiang meminta maaf setelah dia sadar karena terlalu bersemangat. Tidak lama dari itu, sang ayah menghampirinya dan menyuruh Sindri agar kasih tahu aja kepada Tuan Chiang siapakah pembuat dari pil ini. Tapi di satu sisi Sindri masih ragu karena kan Qin tidak memperbolehkannya. Tadi Qin juga menyuruhnya agar membuang pil-pil ini. Takutnya dikasih tahu nanti Qin malah kesal pula ya kan identitasnya jadi terkenal. Alhasil dia berniat mencoba berbicara omong kosong, mencari aman supaya Qin tidak marah. Melihat Sindri yang cuma merenung, Tuan Chiang menyuruhnya agar ngomong aja siapakah pelakunya. Sindri menjelaskan dia mendapatkan pil ini dari seseorang, tepatnya di reruntuhan kuno, sehingga dia sendiri nggak tahu siapakah pembuatnya guys. Chiu Shi angkat bicara dan menenangkan keadaan karena ini cumalah pil tingkat 1. Beda sama Tuan Chiang. Dia menjelaskan ketiga pil ini bukanlah pil biasa. Ketiganya saling melengkapi dan bisa digunakan untuk membantu pemulihan luka spiritual. Tapi karena tidak tahu pembuatnya, Tuan Chiang pun menduga kemungkinan ada pil yang dibuat oleh seorang alkemis ribuan tahun yang lalu. Jadi ya emang sangat disayangkanlah dia tidak bisa bertemu dengan pembuatnya. Tuan Chiang meminta izin kepada Sindri untuk membawa masing-masing satu pil dari 3 jenis ini untuk dia teliti nanti. Mendengar itu, Sindri lagi-lagi terdiam dan cuma merenung. Gara-gara diam kelamaan, ayahnya sampai memarahi dia guys. Pada akhirnya, Tuan Chiang mengambil 3 pil itu dan segera pergi. Setelah pergi, si ayah marah. Kok Sindri seperti itu ya? Apalagi seenaknya Sindri membawa pil-pil yang sangat berharga di depan umum. Kemungkinan nanti bisa-bisa Tuan Qin memerlukan pil ini ya kan? Jadi harusnya Sindri menyimpannya dengan baik bukan malah membawa-bawanya. Tuan Qin itu maksudnya Qin ya guys. Apalagi kita tahu gara-gara Qin yang ayahnya Sindri bisa mencapai ke alkemis tingkat 5. Sindri kaget. Dan ternyata sang ayah masih memerlukan bantuan dari Qin Yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Alhasil dia menyuruh Sindri agar menyerahkan pil ini kepada Qin Yang aja dan jangan sampai hilang satu pun. Posisinya dia nggak tahu guys kalau itu buatan Qin Yang. Sindri pun menjelaskan sebenarnya pembuat dari pil ini adalah Qin Yang itu sendiri. Jadi Qin Yang merasa tidak puas akan hasilnya dan malah menyuruh dia buat membuang pil-pil tersebut. Wah, sang ayah kaget lah. Dia makin kesal kepada Sindri kenapa nggak ngomong dari awal ya. Kalau Tuan Chiang mengetahui hal ini, mungkin Qin Yang bisa mendapatkan gelar kehormatan yang besar. Sindri yakin guys. Pasti Qin Yang itu bukan orang yang peduli akan gelar-gelar seperti itu. Malahan bisa-bisa Qin Yang marah gara-gara identitasnya tersebar luas. Nah, si ayah jadi tersadarkan benar juga ya. Bisa aja Qin Yang marah ya kan gara-gara identitasnya jadi viral. Alhasil dia menyuruh Sindri agar segera memanggil koki restoran untuk membuat masakan enak aja. Yang paling enak karena dia pengen menjamu Qin Yang dengan baik. Segera dia menyuruh Sindri agar menyimpan pil-pil itu buat dia latihan. Si ayah juga berpesan agar Sindri mengajak Qin Yang makan malam nanti. Tapi Sindri tolak karena Qin Yang lagi sibuk mengasingkan diri. Dan dia tidak tahu berapa lama ini bakal berlangsung. Tapi yang pasti dia tetap akan membantu sang ayah ketika ujian nanti. Setelah itu dia pun berpikir untuk mengajak Xiao Fei dulu. Karena pastinya Qin Yang bakalan ikut makan malam. Ya kita tahu ya, Sindri itu udah paham guys. Kunci dari Qin Yang untuk membuat dia ikut adalah Xiao Fei.
Karena kita lihat saja Xiao Fei itu selalu disayang sama dia, apalagi di-treat dengan sangat baik. Daripada kalian penasaran, cus, kita masuk ke spoiler aja lah buat part 43 ya kan, hehe. Nah, sesingkatnya, Qin Yang itu bakal kembali menemui si Xinrui. Xinrui meminta dia untuk menemui sang ayah yang sedang menunggunya di ruang makan. Dan dia kasih tahu kalau ayahnya sudah mencapai ke alkemis tingkat 5. Qin Yang pun setuju bergegas pergi untuk menemuinya. Sesampainya di ruangan, dia langsung disambut oleh si ayah guys. Wow. Namun karena tidak membuang banyak waktu, Qin Yang langsung meminta ketiga pertanyaan itu dan pengen dia lihat. Sebenarnya 3 pertanyaan macam apa ya? Miming kepo karena katanya disuruh kota Peiming tuh gak ada yang bisa jawab guys. Emang sesulit apa ya kan? Kita tunggu lagi di part 43 Sentau Tijun. Yes, satu hal yang pasti cuma di sini ya guys ya. Gobi Movie. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.